Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, berikanlah kami hikmat untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat, taruhlah perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa, dan kebenaran firman-Mu itulah yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari, di dalam sepanjang hari hidup kita, seringkali kita melakukan segala sesuatu itu mengikuti kata hati kita sendiri, atau mengikuti keinginan diri kita sendiri. Dan hal itu seringkali kita lakukan tanpa kita mempertimbangkan apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Saudaraku, jika kita memiliki cara hidup yang demikian, maka hal itu menunjukkan kalau kita tidak menjaga perasaan Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak menghormati Tuhan. Saudara, ini adalah kesalahan yang sering kali kita lakukan tanpa pernah kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu melukai hati Tuhan. Kenapa saya katakan itu melukai hati Tuhan? Karena setiap perbuatan kita yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita melawan Allah, atau dengan kata lain sebenarnya kita memberontak kepada Allah. Itulah kenapa kita harus memeriksa setiap tindakan hidup kita. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, semua yang kita lakukan harus kita periksa. Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan atau tidak? Ini yang tidak pernah kita sadari, dan ini yang tidak pernah kita periksa di dalam kehidupan kita. Apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah atau tidak? Padahal kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini sesungguhnya hendak mengajarkan kita supaya kita terus memperhatikan seluruh gerak kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Atau seperti yang firman Tuhan katakan, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Artinya semua yang kita lakukan harus sama seperti Kristus. Saudaraku, kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita baru bisa mengerti mengapa firman Tuhan katakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kita harus hidup mengikuti cara hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, ketika masih hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama seperti manusia, apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, semuanya itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di surga. Jadi kalau kita memiliki cara hidup yang sama seperti Kristus, atau ketika kita mengikuti cara hidupnya Tuhan Yesus Kristus, maka hal itu sama dengan kita selalu menghormati Allah Bapa di surga. Artinya apa yang kita perbuat kita mempertimbangkan
ini sesuai dengan perasaan Bapa di sorga atau tidak, ini menyukakan hati Bapa di sorga atau tidak, ini menyenangkan hati Allah Bapa di sorga atau tidak. Saudara perhatikan itu. Saudaraku, kalau kita mau serius belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau memeriksa setiap kebenaran firman Tuhan, kita akan menemukan bukti kalau yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di sepanjang hari hidupnya ketika masih hidup di dunia ini. Semua yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, saudaraku. Artinya di sepanjang hari hidupnya, selama hidup di dunia ini, Tuhan Yesus selalu hidup menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga. Saudaraku, cara hidup yang demikian membuat Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku, di dalam kehidupannya sebagai manusia selama hidup di dunia ini, semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menunjukkan betapa taatnya Tuhan Yesus hidup di dalam kedaulatan Allah Bapa di sorga. Ingat, saya sedang berbicara tentang keadaan yang mulia Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan yang sama seperti manusia. Tuhan Yesus begitu taat, saudaraku, dan Tuhan Yesus juga tahu benar bahwa di dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu bukan tanpa risiko, tetapi Ia tahu benar yang Ia lakukan itu demi menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga, supaya lewat pengorbanannya itulah orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Jadi di dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu, Tuhan Yesus tahu benar bahwa Ia harus menanggung penderitaan yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca Ibrani 5 ayat 7, firman Tuhan katakan, dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Perhatikan ayat 8 dikatakan, dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Perhatikan itu, saudaraku. Dan inilah yang firman Tuhan maksudkan kalau kita melihat di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saya ulang sekali lagi, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, jadi kalau kita melihat kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, mau merendahkan diri dan hidup di dalam ketaatan, bahkan seperti yang firman Tuhan katakan, taat sampai mati di atas kayu salib. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau firman Tuhan katakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah hidup sama seperti Kristus telah hidup? Dalam hal ini, apakah kita sudah hidup di dalam ketaatan penuh, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sama seperti Kristus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga? Saudaraku, inilah pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur. Tetapi kalau kita tidak membiasakan diri untuk memeriksa setiap gerak kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah menemukan apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Apakah yang kita lakukan itu menyenangkan hati Allah Bapa di sorga, atau sebaliknya melukai hati Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kita harus jujur memeriksa segenap kehidupan kita. Perhatikan, karena ketaatan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam kesalehan, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Cara hidup seperti itulah
yang membuat Bapa di sorga bisa berkata, seperti yang ditulis di dalam Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan kalau kita membaca ayat firman Tuhan yang lain juga dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Artinya apapun yang Tuhan Yesus lakukan, ya kita harus mau, kita harus rela, kita harus taat sama seperti Kristus taat. Supaya pada akhirnya ketaatan kita di dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itulah yang membuat pribadi kita dipandang sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Saudara perhatikan itu. Itulah kenapa saya sering kali katakan, lebih daripada segala sesuatu yang kita kejar di dunia ini, kita harus mengejar perkenanan hidup kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Sebab percuma kita hidup sebagai orang percaya, percuma kita hidup sebagai orang Kristen, kalau pada akhirnya di kekekalan nanti kita ditemukan tidak layak atau hidup kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah. Kita akan terbuang dari hadapan Allah. Mari kita sadar akan hal ini, mari kita berubah. Kita harus memeriksa segenap hidup kita, supaya apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Supaya kehidupan kita bisa ditemukan serupa dengan Kristus. Sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Kami mau belajar untuk terus memeriksa setiap gerak kehidupan kami. Selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau berjuang ya Tuhan untuk hidup di dalam penurutan akan kehendak-Mu. Hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Hidup dalam ketaatan penuh sampai di ujung kehidupan kami. Kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah menyadarkan kami. Lalu saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.